Kobaran api menghanguskan sebuah pabrik produksi peralatan rumah tangga di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang. Kebakaran diduga akibat korsleting sebuah oven yang tiba-tiba mengeluarkan asap tebal, lalu menimbulkan percikan api dan cepat menyebar ke seluruh bangunan. Saat kejadian, sejumlah karyawan yang tengah bekerja tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Sebuah truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Dusun Bangklet, Bangli, Bali. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan ratusan semen ini melaju dari arah Kintamani. Diduga rusak rem saat jalanan menurun, truk kehilangan kendali dan menabrak pejalan kaki. Truk yang terus melaju sejauh 1 km kembali menabrak sebuah mobil yang sedang putar balik dan menabrak sejumlah rumah warga hingga rusak parah. 4 orang tewas pada kecelakaan ini. Seorang wanita paruh baya tewas tersambar kereta di perlintasan Tanjung Selor Gambir, Jakarta Pusat. Peristiwa itu terjadi saat korban akan menyeberangi rel. Meski suara sirene peringatan telah berbunyi, korban tetap melangkahkan kakinya. Ia pun tak menggubris teriakan warga. Seketika korban tertabrak hingga tewas di tempat. Diduga kuat korban mengalami masalah pendengaran sehingga tidak mendengar suara peringatan saat kereta akan melintas. Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Ya, pemirsa, korban diduga tewas karena dibunuh saat berlibur bersama 2 orang atasannya berpangkat perwira. Setelah mendapat tekanan publik karena penanganan kasusnya dinilai berjalan alot, polisi akhirnya menetapkan 3 orang tersangka terkait tewasnya anggota Propam Polda NTB. 2 orang diantaranya polisi berpangkat perwira dan merupakan atasan korban, yakni Kompol Y dan Ibdaha. Sementara 1 lainnya berinisial wanita, berinisial M, teman salah seorang tersangka. Polisi menyebut motif para tersangka menghabisi nyawa korban diduga karena cemburu dan tersinggung karena korban sempat menggoda dan merayu teman wanita salah seorang tersangka. Pelaku masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka. Ya, pemirsa, sementara itu kematian Brigadir Nur Hadi ini juga masih menjadi sorotan, pemirsa. Usai atasannya ditetapkan sebagai tersangka, sosok wanita cantik ini juga disebut-sebut terlibat dalam kasus polisi bunuh polisi. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi mulai terkuak. 2 orang atasannya berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2 menjadi tersangka. Kedua atasan tersebut menghabisi nyawa Nur Hadi lantaran cemburu dan tersinggung karena korban menggoda serta merayu teman wanita salah seorang tersangka. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Brigadir Nur Hadi tewas karena dicekik dan luka di sekujur tubuh akibat dianiaya. Kami lakukan pemeriksaan dalamnya kami temukan ada luka memar atau resapan darah di kepala bagian depan maupun di kepala bagian belakang. Kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Itu yang pertama. Kemudian pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencegahan. Tak hanya atasan Nur Hadi yang jadi tersangka, salah satu tersangka adalah wanita cantik bernama Misri Puspita. Di akun media sosialnya, Misri diduga pernah menjadi finalis ajang Duta Muslimah pada tahun 2019. Menurut keterangan kuasa hukum Misri, wanita kelahiran Jambi ini adalah tulang punggung keluarga dan menghidupi 5 orang saudaranya. Dalam kasus ini, Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Madeyogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa
tempat pembunuhan itu terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Syabrina juga pemirsa nih agak miris ya. Polisi bunuh polisi, jadi teringat dengan kasus di tahun 2022 lalu. Ini juga cukup mencengangkan pemirsa, itu melibatkan Ferdi Sambo dan juga bawahannya adalah Brigadir J. Betul, ini itu juga sangat alot sekali. Menggemparkan juga ya, berlarut-larut sidangnya sampai akhirnya ditetapkan 20 tahun penjara. Ya pemirsa, ini kita harapkan juga karena ini kasusnya kan antara polisi dan sesama polisi ya. Ini kasus ini pasti ditangani oleh polisi. Diharapkan juga transparansi, di mana netral-netralnya, karena ini masuk narapidana dan harus ada hukuman pasti di situ. Betul, kita harapkan berjalannya juga lancar ya, tidak alot begitu ya. Nggak ada yang ditutupi lah pokoknya. Betul. Kita ke kasus selanjutnya pemirsa, ini fakta-fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat, ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Diduga disinilah para pelaku juga mengonsumsi narkoba. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21:20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22:14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi kembali menggelar olah TKP untuk mendalami penyelidikan kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Ya pemirsa, olah TKP ini digelar di rumah indekos tempat korban ditemukan tewas. Pemirsa, sejumlah petugas kembali menggelar olah tempat kejadian perkara kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Polisi mendalami penyelidikan kematian Arya dengan memeriksa sejumlah bagian atau ruangan di rumah indekos korban. Sebelumnya, polisi telah mengantongi CCTV berisikan rekaman aktivitas terakhir korban. Sejumlah saksi, termasuk istri dan rekan korban, juga turut diperiksa. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas, sudah bersama kami Syahriza Zanski di lokasi penemuan jasad di rumah indekos korban di Menteng, Jakarta. Ya, selamat pagi Syahriza. Seperti apa pantauan Anda di lokasi olah TKP hari ini? Apakah sudah berhasil atau selesai dilakukan? Ya, baik Pram dan juga pemirsa, betul sekali hari ini olah TKP kembali digelar oleh pihak kepolisian, di mana tadi berdasarkan pantauan kami olah TKP dimulai sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ini terdiri dari tim Inavis dan juga tim Dokpol dan juga Puslap 4 Polri tentunya yang sudah datang sejak waktu tersebut. Dan seperti inilah situasinya Pram dan juga pemirsa, garis polisi kini membentang di depan gerbang pintu masuk area indekos di mana tempat ditemukannya diplomat muda yang tewas berinisial ADP, di mana ini ditemukan tewas dengan wajah terlilit lakban di
daerah kosan di kawasan Menteng, Jakarta. Dan memang berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian ada fakta terbaru ya Pram dan juga pemirsa, seperti bahwasanya akses pintu kamar kos oleh milik korban ini ternyata menggunakan sistem smart door lock. Artinya memang ini kemungkinan kecil bagi orang untuk bisa ataupun orang lain untuk bisa masuk ke dalam kamar dari kos-kosan korban itu sendiri. Dan memang ini hanya diketahui oleh korban saja untuk kunci daripada akses masuknya, sehingga polisi masih menyelidiki adanya orang lain bisa masuk ke kamar kos ADP sebelum ditemukannya meninggal dunia. Dan memang hingga saat ini olah TKP masih diberlangsungkan. Tadi ada tim Puslap Polri, Inavis dan juga Dokpol tentunya sudah hampir lebih dari 30 menit Pram, dan juga pemirsa masih mengakses bagian kamar di bagian kiri, di mana yang bisa Anda lihat di sana itu ada sebuah lorong kecil, lalu masuk paling pojok sebelah kiri itu sudah merupakan kamar daripada diplomat muda tersebut yang ditemukan tewas, wajahnya terlilit lakban. Dan kami masih menunggu Pram apakah nanti ada keterangan terkait dari olah TKP yang dilakukan pada hari ini. Namun bisa dipastikan pihak kepolisian masih menggali beberapa dugaan-dugaan ataupun bukti-bukti yang akan dicarikan pada hari ini. Sementara itu, Pram, kembali ke Anda. Oke, Syareza, mungkin dari hasil dari olah TKP ini mungkin sudah dikatakan dari pihak kepolisian temuan-temuan baru saja apa saja yang telah ditemukan pada pagi hari ini? Ya, Pram dan juga pemirsa, seperti diketahui berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, pihaknya masih menyelidiki beberapa temuan ya, seperti adanya rekaman CCTV dan juga aktivitas korban terakhir tentunya yang terpantau bisa dari digital begitu, sehingga kami masih terlepas dari itu Pram, kami masih menunggu apakah nanti ada hasil fakta baru dari penyelidikan pada hari ataupun olah TKP pada hari ini. Namun Pram dan juga pemirsa bisa dipastikan bahwasanya ini olah TKP masih diberlangsungkan oleh Puslap Polri dan Inavis dan juga beberapa kepolisian terkait lainnya. Sementara itu Pram, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syareza Zanski melaporkan langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, CCTV merekam detik-detik ditemukannya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemenlu yang tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, dalam rekaman CCTV, dua pria yang salah satunya penjaga indekos korban membuka paksa jendela kamar untuk mencari keberadaan korban. Pencarian korban setelah pihak keluarga menghubungi penjaga kos untuk menanyakan keberadaan korban yang selama 2 hari tidak bisa dihubungi. Saat itulah korban ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Ya pemirsa, inilah gambar terbaru yang dimiliki tim iNews. Dalam rekaman CCTV, nampak Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri, masuk ke dalam kamar kosnya pada pukul 23.23 waktu Indonesia Barat Senin malam 7 Juli 2025 lalu. Tidak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan dari Arya saat berjalan memasuki kamar. Pada pukul 23.34, korban terlihat membuang sampah dan masuk kembali ke kamar kos. Namun pada keesokan paginya, Arya ditemukan telah meregang nyawa, terbaring di dalam kamar. Saat ditemukan, pria asal Yogyakarta itu dalam kondisi terlentang dengan kedua kaki terlipat dan kepala terlilit lakban. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam dengan memeriksa 5 orang saksi dan 2 kamera CCTV guna mengungkap misteri tewasnya korban. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan di Menteng, Jakarta Pusat hingga kini masih misteri. Ya, pemirsa, polisi berjanji akan mengumumkan hasil investigasi kasus tersebut pada pekan depan.
Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto memastikan akan mengumumkan hasil penyidikan kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan dalam 1 pekan mendatang. Hingga kini polisi masih periksa sejumlah alat bukti seperti rekaman kamera pengawas, hasil otopsi, serta perangkat digital milik korban. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Oke. Ya, dari hasil visum sementara ya, saya belum membaca, tapi itu masih dipelajari oleh tim penyelidik. Dan sekarang udah saya ambil alih di tingkat Polda. Oke? Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan menyisakan banyak kejanggalan yang menimbulkan pertanyaan publik. Polres Jakarta Pusat melakukan olah TKP bersama Pusiden Mabes Polri di Guest House Gondia, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu yang didapat dalam olah TKP adalah sidik jari Arya dari lakban yang melilit Arya. Dari Jakarta, Rani Sajangbati, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today pemirsa. Seorang pria yang membunuh istrinya dan buron selama 1 tahun tewas dalam baku tembak dengan polisi di Batanghari, Jambi. Ya, pemirsa, pelaku terpaksa dilumpuhkan karena melawan dengan senjata api saat akan ditangkap. Suara letusan senjata api mewarnai penyergapan terhadap Hairul, tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan istrinya bernama Yoyo Afriani yang terjadi pada Juni 2024 silam. Petugas terpaksa melepaskan tembakan setelah peringatan aparat kepolisian tidak diindahkan pelaku. Pelaku akhirnya tewas di tangan polisi usai terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian Satreskrim Polres Batanghari. Jasad pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dari keterangan polisi, pihaknya sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku karena ia sering berpindah tempat di wilayah Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Selama masa persembunyiannya, pelaku juga membekali dirinya dengan sejumlah senjata api lengkap dengan amunisi. Alhamdulillah, Satreskrim Polres Batanghari dapat mengamankan saudara Hairul. Akan tetapi pada saat mengamankan saudara Hairul itu melakukan perlawanan dengan cara melakukan penembakan kepada anggota opsional kita. Kemudian saudara Hairul ini pada saat kita amankan, pada saat berhasil kita lumpuhkan, kita temukan ada sekitar 6 pucuk senjata api. Sebelumnya pada Juni 2024, korban Yoyo Afriani sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarga dan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pelaku menghabisi nyawa istrinya lalu menguburnya di sebuah perkebunan milik warga setempat. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, eksekusi bangunan liar di tepi sungai Pulau Timaha, Kabupaten Bekasi ini diwarnai kericuhan. Warga terlibat pertikaian serta kejar-kejaran dengan petugas. Ketegangan antara warga dan petugas terjadi saat alat berat hendak melakukan eksekusi di Jalan Raya Pulau Timaha, Bablan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris baku hantam dengan warga. Akhirnya petugas terlibat kejar-kejaran dengan warga hingga mengamankan beberapa orang yang dianggap sebagai provokator. Namun ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Padahal warga mengklaim telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta tersebut. Meski sempat diwarnai kericuhan, eksekusi bangunan liar di sepanjang tepian sungai dan Jalan Pulau Timaha tetap dilanjutkan. Tercatat sebanyak 420 bangunan liar menjadi sasaran petugas untuk dieksekusi dengan mengerahkan 12 unit alat berat. Bangunan yang kita gusur itu jumlahnya kurang lebih 420 ya. 420 yang ditertibkan 420. Itu rata-rata apa Pak bangunannya Pak? Ya rata-rata bangunan ya permanen, semi permanen ya yang kita
lakukan penertiban dan memang mereka berada di bantaran sungai ataupun di atas saluran irigasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulau Timaha untuk mencegah banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi menanggapi kemarahan warga Jalan Raya Pulau Timaha, Babelan usai ricuh dengan petugas. Nah ini pemirsa, menurut KDM tidak semua penghuni bangunan liar akan mendapatkan kompensasi karena pembongkaran dilakukan dua lembaga yang berbeda. Bahwa pembongkaran bangunan liar di Kabupaten Bekasi itu dilakukan oleh dua kelembagaan. Yang pertama oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan setiap bangunan yang dibongkar pemiliknya itu memang mendapat kompensasi dalam bentuk bantuan uang untuk membuka usaha baru di tempat lain atau mencari kontrakan baru. Sedangkan yang dibongkar oleh Pak Bupati atau Raja Bongkar itu memang sama sekali tidak mendapat bantuan karena tidak teralokasikan dan mungkin tidak punya mitra kerja. Yang mengeluh itu adalah warga yang dibongkar oleh Pemda Kabupaten Bekasi sehingga tidak mendapat bantuan. Ya pemirsa, kita ke informasi yang juga sempat menghebohkan pemirsa. Ini ada seorang wanita yang lompat dari lantai 19 apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Dugaan sementara korban melompat karena takut dengan penyusup yang masuk ke dalam unit apartemennya. Astagfirullahaladzim, itu orang. Astagfirullah. Video amatir warga merekam detik-detik seorang wanita tersangkut di sebuah kanopi usai melompat dari lantai 19 apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Selasa sore sekitar pukul 5. Saksi mata menuturkan sempat mendengar suara seorang wanita minta tolong sebelum ada dentuman keras yang awalnya dikira ledakan tabung gas. Itu kayak semacam tolong gitu. Nah, pas nggak lama dari situ pas aku lihat udah jatuh. Jadi aku posisinya nggak lihat jatuhnya gimana, cuman pas terus aku lihat kirain gas meledak. Kenceng tuh bang? Kenceng banget. Kayak kirain kayak gas meledak. Pas lihat orang. Ya yang pertamanya dia kayak tengkurap gini. Dia tanya 2 menit 3 menit dia diem. Penasaran kan kata orang dia enggak. Pas 4 menit 5 menitan gerak. Dugaan sementara wanita berinisial A ini nekat melompat karena ketakutan setelah mengetahui ada penyusup di dalam unit apartemennya. Korban yang selamat kini telah berada di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis dan terduga penyusup sudah diamankan pihak berwajib. Sementara belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, Dan Helmi Sejengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, mabuk beras seorang WNA asal Cina bawa kabur mobil polisi hingga menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Ya pemirsa, akibat kecelakaan ini 3 orang terluka dan dibawa ke rumah sakit. Dua korban penumpang mobil dan 1 pengendara motor ini menjadi korban kecelakaan di Jalan Gunung Sahari, Senen, Jakarta Pusat. Ketiganya terluka parah usai ditabrak sebuah mobil mewah yang dikendarai seorang pria warga negara asing asal Cina berinisial L. Pelaku diduga dalam kondisi mabuk berat sehingga tak merasa bersalah atau berusaha menolong para korbannya. Ironisnya, pelaku melarikan diri dengan membawa kabur mobil patroli Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat saat petugas tengah menolong para korban. Namun ia bernasib sial, mobil patroli yang dibawanya dari arah Gunung Sahari menuju Senen akhirnya menabrak tiang listrik di Simpang 5 Senen. Saat petugas sedang mengevakuasi korban, tiba-tiba pengemudi kendaraan Mercy yang tadinya berbaring di trotoar kemudian berjalan ke arah mobil petugas dan membawa mobil petugas hingga menabrak tiang yang ada di
Simpang 5 Senen. Nah, di sanalah baru diketahui bahwa yang membawa kendaraan itu adalah justru pelaku kendaraan yang menabrak kendaraan Kayla di depannya. Ketika korban luka-luka, selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pria asal Cina diperiksa di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, ini kasus WNA mencuri mobil polisi mengingatkan juga dengan kasus yang biasa dilakukan bule-bule di Bali, pemirsa. Betul. Kebanyakan ini nggak tahu aturan biasanya. Kita harus benar di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu loh ya. Di mana kita harus menghormati adat istiadat si warga yang ada di tempat kita berpijak saat itu juga seharusnya. Kita harapkan ini WNA ada di Indonesia juga tahu ya aturan-aturan yang memang ada diterapkan di Indonesia. Dan memang sebenarnya itu kan tidak boleh ya, mungkin di seluruh negara, Pram, mabuk-mabuk seperti itu dan apalagi iya, apalagi sambil membahayakan orang lain. Akhirnya benar tadi membahayakan banyak orang kan tadinya kan. Ini menjadi pelajaran ya. Nah, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ada seorang anak di bawah umur digugat kakeknya dalam perkara sengketa tanah. Sang anak digugat oleh sang kakek atas tanah warisan yang didapat dari almarhum ayahnya. ZI, siswa kelas 5 SD digugat oleh kakek dan neneknya sendiri dalam sengketa tanah yang merupakan peninggalan sang ayah yang sudah meninggal dunia. Diketahui, tanah yang menjadi objek sengketa telah lama ditempati oleh ZI bersama sang ibu, almarhum ayahnya Suparto, dan kakaknya. Setelah ayahnya meninggal dunia, sekitar 1 tahun lalu, sang kakek melayangkan gugatan terhadap tanah tersebut. Ya, sidang pertama sudah berlangsung, yaitu di tanggal 2 Juli 2025, akan tetapi pihak tergugat 3, dalam hal ini ZI, tidak hadir di persidangan sehingga sidang ditunda dengan agenda pramediasi, yaitu menunggu kelengkapan para pihak yang akan dilakukan di tanggal 16 Juli 2025. Inti persoalannya adalah mengenai perbuatan melawan hukum terkait dengan sebidang objek tanah yang disengketakan antara penggugat dengan para tergugat. Tindakan sang kakek dan neneknya tersebut disayangkan oleh sejumlah pihak. Ya, sangat disayangkan. Kenapa kakek sama nenek kok tega banget sama saya, sama adik saya, sampai perkara ini melambung tinggi sampai tergugat di Pengadilan Indramayu. Meski disayangkan banyak pihak, namun hingga kini gugatan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Indramayu masih dalam proses persidangan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pencari kerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat datangi rumah seorang penyalur tenaga kerja karena tidak kunjung dipekerjakan di salah satu perusahaan yang telah dijanjikan. Nah, pemirsa, ini bahkan para pencari kerja ini, pemirsa, sudah membayarkan sejumlah uang hingga mencapai 14 juta rupiah agar dapat dipekerjakan. Mana baru, lu ngaku orang sini katanya tuh ke dia awalan. Saya orang sini. Orang sini mana? Orang sini bukan orang Mukarmukti lu. Lu mau tarik kampung gua. Puluhan pencari kerja datang ke rumah seorang penyalur tenaga kerja LPK Januar Persada Nusantara di Kampung Pulau Kapuk, Desa Mekartukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lihatin gua melotot-melotot. Assalamualaikum. Siapa? Mereka meminta kejelasan ke penyalur kerja karena sudah hampir 1 bulan belum dipekerjakan di salah satu perusahaan seperti yang sudah dijanjikan. Bahkan diketahui, para pencari kerja ini sudah membayar 4 juta hingga 14 juta rupiah per orang ke yayasan. Total, lebih dari 21 orang pencari kerja merasa tertipu dan ingin uangnya dikembalikan. Saya sendiri sih 6 juta, terus termasuk sama teman-teman saya itu 18 juta, terus ada yang 4 juta juga, berarti 22 juta. Belum, masih banyak Pak korban lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, terus ini dijanjikan untuk PT perusahaan apa yang dijanjikan masuk kerja? PT Media. PT apa, Bang? PT Media. Nah terus untuk hasil hari ini, Bang, gimana kelanjutan, Bang? Nggak ada kelanjutan sampai saat ini, Pak. Dulu saya itu dijanjikan waktu tanggal 10 Juni. 10 Juni itu katanya masuk kerja itu tanggal 12 Juni. Tapi sampai saat
ini tidak ada titik temu dan tidak ada kelanjutan. Kini, dugaan kasus penipuan tenaga kerja tersebut masih dalam penyidikan petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Kembali bersama kami di iSude, pemirsa. Ini ada ratusan penggembira salah satu perguruan silat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ditangkap polisi. Alasannya karena kelompok tersebut telah membuat resah masyarakat saat menggelar konvoi keliling kota. Aksi konvoi perguruan silat kembali mewarnai jalanan di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ratusan perguruan silat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tuban menggelar konvoi menggunakan kendaraan bermotor tanpa kelengkapan standar. Sebagian besar menggunakan knalpot brong yang memicu kebisingan di jalan raya. Tak hanya itu, mereka juga terlihat menyalakan flare saat konvoi berkerumun di sepanjang titik keramaian, serta memblokade ruas jalan utama yang mengakibatkan ruas lalu lintas tersendat dan sejumlah pengendara umum terpaksa putar balik. Merespon hal tersebut, Polres Tuban bertindak cepat dengan melakukan pembubaran massa di sejumlah titik konvoi. Sebagian dari mereka berusaha melarikan diri ke area permukiman warga, namun berhasil dibekuk petugas. Dalam operasi ini, sebanyak 326 orang berhasil diamankan. Telah dilakukan penindakan dan mengamankan sebanyak 326 orang. Ulangi, 326 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 293 orang dan peserta perempuan sebanyak 33 orang. Dan rata-rata mereka masih berumur remaja dan sebagian besar juga masih anak-anak sekolah. Para pesilat yang telah didata di Polres Tuban diperbolehkan pulang, namun dengan syarat harus dijemput langsung oleh orang tua masing-masing. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, masalah judi online terus menjadi sorotan. Ya, ini dana yang berputar dalam praktek judi online pun tak main-main, pemirsa, yaitu mencapai triliunan rupiah. Dan berikut data yang berhasil dikumpulkan oleh PPATK. Di awal tahun 2025 saja, pemirsa, PPATK mencatat perputaran dana judi online mencapai 1.200 triliun rupiah. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah jika tidak ada penindakan dari pemerintah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Namun pemirsa, mirisnya 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Ya, pemirsa, PPATK juga mencatat pemain judi online tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Uang yang dikeluarkan pun mencapai miliaran rupiah. Untuk anak berusia 10 hingga 16 tahun saja, pemirsa, perputaran dana judi online ini sebesar 2,2 miliar rupiah. Sementara untuk usia 17 hingga 19 tahun, nilai isi ulang pemain judi online mencapai 47,9 miliar rupiah. Di rentang usia 31 hingga 40 tahun, dana yang berputar di judi online mencapai 2,5 triliun rupiah. Ya, pemirsa, ini PPATK juga menemukan data rekening penerima bantuan sosial digunakan untuk bermain judi online. Menanggapi temuan PPATK, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan akan mengevaluasi temuan tersebut dan jika terbukti maka penerima bansos akan dicoret. Kita akan dalami, akan kita lihat apakah benar-benar dimanfaatkan
judol oleh penerima manfaat atau dimanfaatkan pihak lain, itu kita akan dalami ya, karena kita perlu tahu lebih jauh. Maka kita akan diskusi dengan PPATK. Itu kan baru dari satu bank, itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga nanti. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Judol, lagi-lagi judol, tidak selesai-selesai ya Pram. Benar sekali pemirsa, kita tidak boleh hanya bergantung hanya pada pemerintah saja, cuma kesadaran dari pribadi kita sendiri kalau judol itu tidak diperbolehkan. Karena pemirsa kalau untuk pengguna judol mungkin ya, pertama kali mungkin akan sistemnya akan dimenangkan. Cuman udah-udahnya nanti tidak akan dimenangkan pemirsa, lagi-lagi yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Belum lagi Walaupun nanti ada sosialisasi atau imbauan, juga kalau tidak ada kesadaran dari diri sendiri ya Pram, terus ada lagi, ada lagi, emang bikin ketagihan, cuman udahnya nanti kalau judol udah habis nanti ujung-ujungnya nanti jadi pinjaman online. Betul. Gali lubang tutup lubang, merugikan lagi pemirsa. Apapun itu yang dapatnya cepat pemirsa, hilangnya juga bakal cepat. Jadi habis judol pinjol ke situ aja ya Pram. Yang dirugikan juga diri sendiri dan juga keluarga. Kita ke informasi lain pemirsa, banyaknya keluhan terhadap pelayanan BPJS di RSUD Jakarta. Karena itu DPRD Jakarta mendesak pemerintah provinsi melakukan perbaikan sistem kesehatan. BPJS ini kan terkait masa kita menghargai dia. Nah maksud saya, dalam rapat bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta, DPRD mengusulkan skema subsidi langsung kepada rumah sakit untuk memperkuat pelayanan BPJS Kesehatan. Usulan tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas layanan serta mengurangi beban keluhan yang sering ditujukan kepada Direktur RSUD maupun tenaga medis. Perbaikan layanan BPJS juga dipandang sebagai langkah strategis untuk mendukung komitmen pemerintah meningkatkan standar RSUD di Jakarta menjadi setara rumah sakit internasional. Masyarakat Jakarta yang pengguna, terutama bagi pengguna BPJS yang ingin berobat di RSUD yang di Jakarta, tidak ada lagi yang terjolimi, yang ditolak-tolak dengan alasan yang tidak jelas. Dan saya harapkan juga Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta tidak ada drama-drama lagi lah. Gitu. Makanya dengan uang itu, pendapatan yang 3 triliun sekian bisa dipakai dengan baik lah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait secara resmi mencabut usulan rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter persegi. Ya, pemirsa, keputusan ini diambil setelah mendapatkan banyak masukan dan kritik dari masyarakat serta anggota Komisi 5 DPR RI. Rumah subsidi 14 meter persegi ini sebelumnya menuai kontroversi karena dinilai terlalu kecil dan tidak manusiawi untuk dihuni satu keluarga. Sejumlah pihak juga mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap kesehatan fisik dan mental penghuni serta potensi ditimbulnya kawasan kumuh. Menteri Maruarar meminta maaf usulan tersebut dan menyatakan bahwa ide rumah subsidi 14 meter persegi tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi sebelum dipublikasikan ke masyarakat. Kami juga mesti belajar bahwa ide-ide di ranah publik harus lebih baik lagi soal rumah subsidi yang diperkecil. Jadi tujuannya sebenarnya sederhana, karena kami mendengar banyak sekali anak muda yang ingin tinggal di kota, tapi kalau tanahnya di kota mahal mau diperkecil. Tapi sudah mendengar begitu banyak masukan, termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi 5, maka saya sampaikan secara terbuka permohonan maaf dan saya cabut ide itu. Ya, terima kasih. Ya, akhirnya sempat ramai kemarin, akhirnya dicabut juga ya. Daripada nanti udah dibikin banyak-banyak tapi nggak laku juga, rugi lagi duitnya jadi nanti kan. Karena memang terlihat tidak layak ya. Benar. Mungkin kalau sempit, mungkin untuk sendiri atau berdua maksimal. Kayak rumah indekos mungkin masih bisa masuk akal ya. Cuma kalau untuk satu keluarga kayaknya bener juga sih. Ada anaknya 2, 3, berarti tekanan mental, sosialisasinya, itu juga bingung jadinya sama masyarakat sekitar kan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini ada simulasi Sekolah Rakyat Pangudi Luhur Kota Bekasi Jawa Barat memasuki hari kedua di hari ini. Para siswa mengaku senang bisa bersekolah kembali.
Hari kedua, simulasi sekolah rakyat di Panggodi Luhur, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat terus dilakukan secara rinci. Berbeda dengan hari pertama, hari ini para siswa lakukan pengenalan diri. Bahkan untuk menunjang belajar mengajar, sudah disiapkan 1 unit laptop untuk tiap siswa. Para siswa pun mengaku senang dan tidak ada masalah jika harus tinggal di mes yang disediakan. Terlebih akan jarang bertemu dengan orang tua dan keluarga lainnya. Senang. Kalau daftarnya gimana kemarin? Daftarnya lewat PKHK. Ini apa jurusan apa, SMA apa? SMA asrama. Asrama. Nanti tidur di sini gimana? Nggak bisa ngeliat ibu sama bapak? Ya nggak apa-apa. Nanti pulangnya gimana? Pulangnya bisa sebulan 2 kali. Senang banget. Awalnya gimana bisa sekolah di sini? Kamu yang minta apa orang tua? Saya tahu dari guru, Pak. Oh, gimana? Terus kamu tertarik? Hah? Terus kamu tertarik sekolah di sini? Tertarik. Karena katanya ini bagus, Pak. Biar saya juga bisa sekolah lagi. PR kami adalah membentuk disiplin anak. Jadi jika Bapak Ibu lihat ya, dengan latar belakang kondisi yang berbeda-beda, bagaimana kami nanti bisa membentuk disiplin, karakter, dan juga yang jelas di sini makanannya kan kami didukung oleh dari MBG ya, nanti pasti akan ada pengukuran. Jadi setelah masuk, nanti apa perubahan-perubahannya. Total 180 siswa terdaftar dari keluarga tidak mampu atau garis kemiskinan ekstrim. Perekrutan siswa dengan survei langsung ke rumah dengan bukti foto atau video bukan dari nilai akademik. Sementara untuk para guru pengajar dan pengawas juga wajib memiliki basic sebagai guru yang diseleksi oleh Menteri Sosial langsung. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today pemirsa. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama 2018-2023. Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dengan kaitannya sebagai beneficial owner PT Tai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Namun saat ini Kejagung belum mengetahui posisi Riza Khalid. Terlebih Riza telah dipanggil beberapa kali namun tidak datang. Diduga Riza Khalid berada di luar negeri. Penyidik telah memanggil dengan patut namun hingga saat ini Riza Khalid tidak pernah menghadiri panggilan tersebut. Tersangka MRC selaku beneficial owner PT Tai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Selain Riza Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 orang tersangka lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita menuju ke Gedung Kejaksaan Agung Jakarta untuk informasi terkini dari penetapan tersangka Riza Khalid terkait kasus BBM. Ya, selamat pagi rekan Hamzah. Apakah sudah diketahui keberadaan Riza Khalid saat ini? Ya, Pram, Sabrina dan juga pemirsa, Kejaksaan Agung ini kembali menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus korupsi dugaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Salah satunya yaitu pengusaha asal Indonesia Muhammad Riza Khalid yang merupakan beneficial owner dari PT Navigator Katulistiwa dan juga PT Orbit Terminal Merak, di mana 9 tersangka baru ini 6 diantaranya merupakan petinggi dari subholding Pertamina dan 3 diantaranya ini merupakan pihak swasta yang salah satunya merupakan Riza Khalid. Dan hingga saat ini kami juga masih belum melihat adanya tanda-tanda pemeriksaan kembali ataupun pemanggilan dari Kejaksaan Agung terhadap pengusaha asal Indonesia yaitu Riza Khalid. Selain pengusaha Riza Khalid ini, Pram, Sabrina dan juga pemirsa, bahwa pada Februari 2025 lalu Kejaksaan Agung ini juga sudah terlebih dahulu menetapkan anak dari Riza Khalid sebagai tersangka, yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKAR yang juga merupakan beneficial owner dari PT Navigator Katulistiwa yang terlibat dan menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Direktur Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar ini menjelaskan bahwa Riza Khalid bersama dengan tersangka HB, tersangka AN dan tersangka GRJ ini menyepakati kerjasama dalam penyewaan terminal BBM tangki di Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola pada PT Pertamina. Kesepakatan yang dilakukan ini berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan tangki BBM di Merak. Namun Abdul Qohar ini menjelaskan bahwa pada saat itu PT Pertamina
Pertamina ini masih belum memerlukan tambahan tempat untuk stok BBM. Makanya saat ini Riza Khalid beserta dengan 8 tersangka lainnya ini terlibat dalam kasus korupsi dugaan di PT Pertamina Patraniaga. Selain itu, Kejaksaan Agung hingga saat ini juga masih terus mengusut kasus dugaan korupsi ini yang dilakukan di PT Pertamina dan juga beberapa subholding dan kontraktor kerjasama pada periode 2018 hingga 2023 yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar 285 triliun lebih. Dan hingga saat ini 8 tersangka sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung selain Riza Khalid yang memang diduga masih berada di luar negeri. Kembali ke Anda, Pram dan Sabrina. Ya, terima kasih Hamzah Sibuan melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, KPK memeriksa Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Ya, Hovifah yang juga mantan Menteri Sosial era Jokowi ini pemirsa diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat atau Pokmas tahun 2022. Malam, Bu. Malam, Bu. Hovifah Indar Parawansa diperiksa KPK lebih dari 8 jam di gedung Direskrim Sus Polda Jawa Timur. Usai diperiksa, Hovifah menegaskan dirinya dimintai keterangan sebagai saksi atas 4 tersangka kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau Pokmas APBD Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur yang juga mantan Menteri Sosial era Presiden Jokowi itu menegaskan hibah yang disalurkan pihaknya dalam hal ini eksekutif sudah berjalan sesuai prosedur. Saya hadir dalam proses untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi atas beberapa tersangka. Jadi insya Allah saya telah memberikan penjelasan secara lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tambahan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Materi pertanyaan sebetulnya tentang proses penyaluran dana hibah. Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah oleh Pemprov sudah sesuai dengan prosedur. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lain merupakan pemberi suap. Dari Jawa Timur, iNews melaporkan. Dalam pledoi atau nota pembelaannya, terdakwa kasus suap pergantian antar waktu DPR RI 2019 dan perintangan penyidikan Hasto Kristianto mengungkap dugaan adanya tekanan pada mantan Ketua KPU RI Hashim Asyari. Ya, pemirsa, ini Hasto menduga Hashim Asyari pemirsa ditekan lewat kasus sewa jet pribadi yang diusut KPK. Hasto Kristianto yang merupakan terdakwa kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK terhadapnya. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hasto menyoroti pernyataan mantan Ketua KPU RI Hashim Asyari yang mengetahui pertemuan antara Hasto dan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan di Pejaten Village sesuai BAP nomor 15. Hasto mengatakan Hashim diperiksa oleh KPK pada 8 Januari 2025 atau setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Hasto menilai keterangan tersebut baru lantaran tidak terdapat pada fakta persidangan kasus ini pada 2020 lalu dengan terdakwa Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio, dan ex-kader PDIP Saiful Bahri. Keterangan baru dari Hashim tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi jet pribadi di KPU. Keterangan Hashim Asyari tersebut termasuk keterangan baru yang tidak terdapat pada fakta persidangan tahun 2020. Dalam keterangan ini Wahyu Setiawan, Saiful Bahri, dan Agustiani Tio di persidangan ini menegaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui apalagi mengikuti pertemuan di Pejaten Village tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh saudara Saiful Bahri bahwa terdakwa sama sekali tidak tahu terhadap pertemuan tersebut. Seluruh keterangan yang diberikan di persidangan ini oleh Wahyu Setiawan, Saiful Bahri, dan Agustiani Tio terhadap pertemuan di Pejaten Village adalah sama dengan keterangan di persidangan tahun 2020.
Dalam kasus ini, Hasto diduga membantu buron Harun Masiku yang pada Pileg 2019 menjadi caleg di Dapil 1 Sumatera Selatan untuk merebut kursi parlemen. JPU menilai perbuatan Hasto terbukti sebagaimana dakwaan. JPU menuntut Hasto 7 tahun penjara dan pidana tambahan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan. Puluhan pendukung rayakan ulang tahun Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ya, perayaan dilakukan pemirsa usai Hasto membacakan pledoi kemarin. Ya, pemirsa, saat sidang ditunda untuk istirahat, Hasto keluar dari ruang sidang, kemudian petugas membawanya ke ruang transit tahanan di basement pengadilan, di mana di pintu ruangan ini puluhan pendukung menyambut Hasto dengan kue ulang tahun. Dengan penuh haru, Hasto meniup lilin. Hasto pun merayakan ulang tahunnya yang ke-59 tahun. Sementara itu, pemirsa, puluhan masyarakat yang tergabung dalam Sedulur Jokowi melakukan aksi di depan Polda Metro Jaya. Mereka menuntut polisi menangkap Roy Suryo CS. Roy adalah tertib. Di sana nanti kita adakan sedikit sambil membawa aneka spanduk dan poster bergambar Roy Suryo, puluhan warga ini berorasi di depan Polda Metro Jaya. Para pendukung ini menuntut Roy Suryo CS segera meminta maaf kepada Pak Iman Raharjo atas tuduhan keterlibatan Pak Iman dalam dugaan pencetakan ijazah palsu Joko Widodo. Mereka juga meminta Roy Suryo CS berhenti mempermasalahkan ijazah Jokowi. Tangkap Roy Suryo! Tangkap Roy Suryo! Pemirsa, usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif impor sebesar 32% pada Indonesia dan tarif tambahan 10% bagi negara anggota BRICS termasuk Indonesia, Airlangga Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian datang ke Amerika Serikat untuk kembali negosiasi. Bertemu dengan US Secretary of Commerce Howard Lutnick untuk bernegosiasi terkait tarif resiprokal untuk Indonesia. Menurut Airlangga, pertemuan berlangsung positif. Indonesia dan AS sepakat mengintensifkan perundingan tarif dalam 3 minggu ke depan untuk memastikan hasil terbaik bagi kedua belah pihak. Diketahui, pemerintahan Presiden Trump membuka ruang bagi Indonesia untuk negosiasi tarif hingga 1 Agustus 2025. Sebelumnya pada April 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan akan mengenakan kenaikan tarif impor 32% untuk produk Indonesia yang masuk ke AS. Trump juga mengenakan tarif tambahan 10% bagi seluruh anggota BRICS termasuk Indonesia. Sejumlah langkah pun diambil pemerintah, salah satunya dengan terus bernegosiasi dengan AS. Ya, pemirsa, kelompok militer Yaman Houthi kembali menyerang kapal kargo di Laut Merah. Mereka kembali menenggelamkan kapal berbendera Liberia Eternity Sea. Dalam kurun waktu 24 jam, kelompok Houthi melancarkan 2 serangan mematikan di Laut Merah. Kapal kargo Eternity Sea tenggelam usai jadi target serangan rudal dan kapal cepat kelompok Houthi. Sebelum tenggelam, kapal mengalami kerusakan di sejumlah bagian. Pasukan Angkatan Laut Eropa di Timur Tengah hanya 6 dari 25 orang di dalam kapal yang bisa mereka selamatkan. Serangan juga tewaskan 3 kru kapal berbendera Liberia itu. Sebelumnya, Houthi juga menenggelamkan kapal kargo Liberia lainnya, Magic Seas. Pihak Houthi menyatakan operator kapal asal Yunani tersebut melanggar larangan memasuki pelabuhan Palestina.
Kapal sudah diperingatkan namun tidak mematuhi. Pihak Houthi pun melakukan serangan dengan menggunakan drone dan rudal angkatan laut hingga kapal rusak. Militer Yaman menyatakan pihaknya mengizinkan awak kapal dievakuasi begitu kapal mulai tenggelam. Kelompok Houthi menyatakan akan menyerang pelayaran yang berkaitan dengan Israel di Laut Merah hingga Israel mengakhiri genosida di Gaza. Pemirsa, Brigade Al-Qassam merilis rekaman yang menunjukkan momen saat tentara Israel yang tewas dan terluka dievakuasi dari penyergapan Hamas di Beit Hanun. Ya, pemirsa, berdasarkan media Israel, penyergapan yang dilakukan di Beit Hanun utara jalur Gaza mengakibatkan kematian dan cederanya 19 tentara Israel. Penyergapan terjadi ketika 2 batalion bergerak untuk membersihkan daerah tersebut dan mengakibatkan kematian 5 tentara dan melukai 14 lainnya, 2 luka berat dan 6 diantaranya luka sedang. Evakuasi korban tewas dan luka-luka dari lokasi penyergapan dengan helikopter ke beberapa rumah sakit berlangsung dalam keadaan yang rumit dan memakan waktu beberapa jam. Sementara Hamas menyampaikan perang yang dilancarkan oleh pejuang Palestina di seluruh jalur Gaza dari utara ke selatan akan terus menimbulkan kerugian bagi Israel tiap harinya. Sementara itu, pemirsa, Hamas sepakat membebaskan 10 sandera Israel untuk tercapainya gencatan senjata di jalur Gaza. Sebagai gantinya, Hamas menuntut Israel mundur dari Gaza sepenuhnya. Hamas menyatakan telah menyepakati proposal gencatan senjata yang kini tengah dimediasi oleh Qatar dan Amerika Serikat. Namun Hamas menuding masih terdapat sejumlah isu yang mengganjal pembahasan gencatan senjata. Hamas dalam proposalnya menuntut dibukanya pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza tanpa hambatan, penarikan pasukan Israel sepenuhnya dari Gaza dan adanya jaminan gencatan senjata secara permanen. Pemimpin senior Hamas Tahir Al-Nunu menyatakan pihaknya sangat fleksibel dalam negosiasi yang kini tengah berlangsung di Doha, Qatar. Hamas juga telah setuju membebaskan 10 sandera Israel agar gencatan senjata antara Hamas dan Israel dapat segera terwujud. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menawarkan proposal gencatan senjata antara Hamas dan Israel selama 60 hari. Sebagai kompensasi, Hamas harus membebaskan 33 sandera Israel, sementara Israel harus membebaskan lebih dari 1.000 tahanan Palestina. Ya, pemirsa, negosiasi gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas kembali tersendat akibat syarat yang diajukan Israel. Salah satu poin yang dipersoalkan adalah keinginan Israel untuk mempertahankan kehadiran militernya di wilayah selatan Gaza, khususnya di koridor Morah. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan Bernadetta Ginting dan Togi Sinaga. Saya Sabrina Asila. Dan saya Pram Senja, pemirsa, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Terima kasih dan sampai jumpa. Negosiasi gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas kembali tersendat akibat syarat yang diajukan Israel. Salah satu poin yang dipersoalkan adalah keinginan Israel untuk mempertahankan kehadiran militernya di wilayah selatan Gaza, khususnya di koridor Morad. Kelompok militan Palestina menolak keras syarat ini dan menuntut penarikan penuh pasukan Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata permanen. Meski kantor Perdana Menteri Netanyahu membantah hal ini jadi hambatan utama, namun sejumlah sumber diplomatik menyebut keberadaan pasukan Israel tetap menjadi ganjalan besar dalam pembicaraan kesepakatan damai atau gencatan senjata. Koridor Morad sendiri diyakini banyak pihak sebagai bagian dari strategi Israel untuk mengendalikan pergerakan dan memaksa eksodus warga Palestina ke selatan dekat perbatasan Mesir. Israel berdalih kehadiran pasukan di koridor itu untuk mencegah penyeludupan senjata. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih tetap optimis bahwa kesepakatan damai hampir tercapai, sembari menekankan pentingnya pembebasan sandera dan masuknya bantuan kemanusiaan sebagai prioritas utama.